Bab 21, Terobosan Besar. Retakan ruang tanda hubung lebih besar dari retakan spasial. Popo, giliranku selanjutnya. Setelah sampai di pintu masuk ruang waktu hiperbolik, Siaya memberitahu Pak Popo yang berada di dekat pintu masuk, dengan ekspresi naif dan polos sambil bersiap dengan mengeluarkan puluhan kacang senzu dari ruang untuk digunakan. Baiklah, karena Tuan Siaya sudah siap, ikuti saya masuk. Tapi ada satu hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, Pak Popo hanya bertugas memberikan petunjuk, pelatihan khusus yang harus Anda lakukan sendiri. Ketika Siaya sampai di depan pintu, Pak Popo tiba-tiba mengingatkan. Guru mengarah ke pintu sementara pelatihan dilakukan sendiri, ini saya mengerti. Siaya berkata sambil tertawa acuh tak acuh. Kedua orang itu melangkah melewati pintu ruang waktu hiperbolik sambil berbicara, dan kemudian pintu ditutup dengan suara keras, memisahkan kedua ruang tersebut sepenuhnya. Karena tubuhnya memiliki dua kemampuan waktu dan spasial utama, Siaya sangat sensitif terhadap perubahan ruang waktu. Pada saat pintu ruang waktu hiperbolik ditutup, dia dengan tajam menangkap jejak aura ruang waktu. Ruang waktu hiperbolik disebut spirit, dan ruang waktu dan bukan sekadar ruang waktu, jadi mungkin ada kaitannya dengan jiwa seseorang. Pencipta asli ruang waktu hiperbolik mungkin merujuk pada tingkat spiritual seseorang untuk menemukan perbedaan antara laju aliran waktu dan realisme, dan kemudian menggabungkan energi ruang waktu untuk membuka ruang waktu hiperbolik. Apakah kami pada zaman dahulu ahli dalam bidang ruang waktu? Siaya merenung dalam hati. Tentu saja, struktur ruang waktu hyperbolic time chamber tidak kebal. Meskipun seseorang hanya bisa memasuki ruang waktu hiperbolik 2 kali sepanjang hidupnya, itu hanya ditargetkan pada sebagian besar orang. Bagi orang-orang kuat yang bisa menembus penghalang ruang waktu, pembatasan semacam ini tidak ada artinya. Di hadapan orang-orang kuat seperti Super Saiyan 3 atau Majin Buu, aturan ruang waktu hiperbolik tidak berguna karena cukup kuat untuk mendobrak batasan ruang. Mereka mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya dengan 10.000 cara. Jadi apakah Super Saiyan 3 punya cara untuk membagi ruang terbuka? Siaya tiba-tiba berpikir. Ia yakin dengan kemampuan ruang waktunya yang luar biasa sehingga selama ia bisa terus menelitinya maka di masa depan pasti bisa mengembangkan sangkar ruang waktu yang sempurna. Pada saat itu dia hanya bisa menggunakannya untuk mengurung atau menyegel musuh-musuhnya dan itu akan sangat hebat. Tapi masih terlalu dini untuk memikirkannya, Siaya menggelengkan kepalanya dan membuang ide ini. Saat mereka berdua masuk dan melintasi koridor panjang dan sempit, sebuah ruang putih kosong dan luas muncul di depan mata mereka. Itu adalah ruang yang sangat besar yang memiliki suhu panas dan kering, tekanan rendah, dan gravitasi 10 kali lipat. Lokasi mereka adalah aula istana 2 lantai, tempat para pejuang biasanya makan dan tidur, tetapi bahkan aula istana yang tampak megah pun tampak sangat tidak berarti di ruang kosong ini. Di ruang waktu hiperbolik, makanan biasanya berupa air tawar dan tepung kering, yang disimpan di ruang penyimpanan di dalam. Pak Popo memperingatkan. Mendengarkan Pak Popo berbicara tentang makanan, Siaya tiba-tiba teringat. Bagian tersulit dari pelatihan di ruang waktu hiperbolik bukanlah perbedaan suhu siang malam dan perasaan kesepian, tetapi siksaan karena tidak punya makanan. Satu-satunya makanan di ruang waktu hiperbolik ini hanyalah air tawar dan tepung kering. Sebagai seorang Saiyan, bagaimana saya bisa hidup tanpa ikan dan daging? Tidak heran Son Goku tidak dapat bertahan selama beberapa bulan ketika dia pertama kali memasuki ruang waktu hiperbolik, dan jika bukan karena android yang mengancam bumi, dia tidak akan masuk kembali. Makanan sangat penting Dewa asli yang membangun ruang waktu hiperbolik mungkin tidak memiliki cara apapun untuk mengawetkan makanan, jadi dia hanya menyiapkan air dan tepung. Apakah ini, makanan kering, yang umum dikenal? Keesokan harinya, Siaya mulai berlatih di bawah arahan Pak Popo. Saat itu, 2 orang sedang berdiri di tengah alun-alun putih besar. Saya telah belajar dari Siling tentang metode pelatihan Anda sebelumnya, meskipun kasar, namun memiliki beberapa efek. Korin seharusnya sudah mengajarimu sebelumnya tentang menjaga ritme dalam pertarungan dan mengurangi gerakan yang tidak perlu, bukan? Siaya mengangguk. Immortal Korin berpikir kita memiliki pemahaman yang baik tentang kendali Ki. Maka Anda harus terus mengikuti hal yang sama untuk beberapa waktu di sini. Sebelum ini saya akan berbicara tentang esensi jiwa seni bela diri secara detail. Pak Popo tanpa ekspresi apapun seperti biasanya, tapi Siaya bisa merasakan niat baiknya. Setelah sedikit mengangguk, Pak Popo mulai menjelaskan pemahamannya tentang Ki dan keadaan mental layaknya seorang ahli bela diri. Pak Popo pasti seorang filsuf hebat. Inilah perasaan yang ada di hati Siaya setelah mendengarkan. Petunjuk Pak Popo bisa dikatakan sangat komprehensif. Dia secara bertahap mengatasi semua kelemahan tubuhnya. Karena di dalam ruang waktu, terdapat variasi suhu, udara tipis, dan gravitasi 10 kali lipat dari dunia luar, jadi setelah mengenakan pakaian berbobot, dampaknya sangat besar pada Siaya. Sebelumnya dia berpikir bahwa gerakannya sempurna tetapi pada saat ini dia pasti menemukan kekurangan di dalamnya. Di sini, semua ini tidak berguna, pukulannya tidak cukup tajam, sebaiknya gunakan Ki di sini. Hatimu harus tenang, dan dirimu harus stabil. Saat tubuhmu bergerak, gunakan Ki bersamaan. Pak Popo mengamati gerakan Siaya dari samping, dan memberikan petunjuk dari waktu ke waktu, sementara Siaya menerima petunjuk itu dan terus menyesuaikan gerakannya, dan mencapai ranah, angkat seberat ringan, dan hati seperti air yang tergenang. Faktanya,
Siaya sudah bisa dianggap sebagai seniman bela diri yang luar biasa, hanya saja dia kurang memiliki panduan untuk penggunaan di masa depan. Tapi sekarang dia punya Pak Popo yang bisa memberikan petunjuk, dia dengan cepat menyerapnya seperti makanan dan menutupi kekurangannya. Waktu berlalu cepat. Setiap hari, Siaya berkembang dan setahun telah berlalu di ruang waktu hiperbolik. Siaya masih mengenakan pakaian berwarna oranye tua. Dia berdiri tegak sambil melayang di langit, kedua tangannya bertautan di depan dadanya, dan menundukkan kepalanya dengan tatapan penuh perhatian sambil meneteskan butiran keringat seukuran kacang dari dahinya. Sekelilingnya dipenuhi dengan aura transparan, dan seperti fatamorgana yang merusak seluruh ruang. Ledakan. Tiba-tiba gelombang ki putih meletus, angin dingin dan kencang memutar debu yang berterbangan di sekitarnya, menyebarkan momentum yang membuat tornado berputar-putar. Retakan spasial berwarna merah tua dan dalam tiba-tiba muncul dan membentang ke segala arah, setiap retakan tampak seperti ular haus darah, dengan tidak hati-hati meludahkan lidahnya, dan berwarna merah tua berdarah yang dapat membuat takut orang. Tak jauh dari situ, Pak Popo melihat semuanya dengan ekspresi tercengang. Melihat retakan spasial yang muncul, kedua pupil matanya yang tenang tidak bisa menahan kilatan keterkejutan. Mengalami kekuatan baru yang mengalir tak terkendali di hati dan pikirannya, Siaya menghela nafas lega dan menahan auranya dengan kepuasan. Saat dia menarik kembali auranya, retakan dalam di sekelilingnya juga menghilang, dan ruang secara bertahap pulih di bawah pemulihan diri, dengan cepat pulih ke keadaan semula. Ruang yang sunyi dan luas memulihkan suasana tenang aslinya setelah Siaya menarik kembali sikapnya yang mengesankan. Adegan beberapa saat yang lalu seperti fatamorgana, yang muncul dan menghilang dengan sangat cepat, tidak meninggalkan jejak yang jelas di ruang waktu. Tidak ada perhatian khusus yang diberikan ketika Hyperbolic Time Chamber pertama kali dibangun sejak lama. Kecuali menyediakan istana dua lantai untuk ditinggali seseorang, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat dan di mana-mana hanya hamparan putih yang luas, menyebabkan kondisi kehidupan menjadi sangat memprihatinkan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan ekstrim di alam semesta, namun tempat ini merupakan tempat yang baik untuk pelatihan. Apalagi di saat-saat genting, ini adalah tempat yang bagus yang bisa memberikan waktu ekstra untuk latihan. Di tengah alun-alun yang luas, panas dan kering, Siaya berdiri tak bergerak dengan mata terpejam, beradaptasi dengan kekuatan barunya sambil bernapas masuk dan keluar dengan mudah dan alami. Ibarat tunas yang akan segera bertunas, hanya membutuhkan sedikit sinar matahari dan hujan untuk tumbuh kuat dan kokoh. Bab 22/12.000 Kekuatan Pertempuran. Melihat Siaya masih berlatih di sana, Pak Popo tidak mengganggunya dan duduk agak jauh. Di dalam ruang yang sangat besar di ruang waktu hiperbolik, meskipun tindakan Siaya sebelumnya telah menyebabkan sebagian ruang terfragmentasi, hal itu tidak mempengaruhi stabilitas keseluruhan ruang. Sejujurnya, untuk benar-benar membagi struktur ruang di ruang waktu hiperbolik, dia setidaknya harus menembus level Super Saiyan 3. Meskipun momentum munculnya retakan spasial sebelumnya tampak besar, itu hanya karena kekuatan super luar angkasa, yang telah membuka lapisan ruang kecil lainnya di ruang waktu hiperbolik dan tidak menghancurkan kekosongan untuk menetapkan undang-undang baru. Bagaimanapun juga, kekuatannya saat ini masih jauh dari level Majin Buu. Dari pemahaman Siaya, Dragon Ball World adalah dunia yang dipenuhi orang-orang kuat sebanyak awan. Meski tidak mungkin negeri ini penuh dengan ahli, tidak terbantahkan fakta bahwa yang kuat jumlahnya sebanyak anjing. Bagaimana seseorang disebut kuat, beda zaman beda standarnya. Namun, satu hal yang pasti, jika Anda sedikit ceroboh, pakar terkuat itu akan muncul begitu saja dari sudut alam semesta yang tak terduga. Ghost tahu mengapa dia tidak diketahui. Ahli, mungkin tidak banyak, tapi salah satunya mungkin saja mematikan. Dunia Dragon Ball sangat berbahaya, karena jika tertinggal sedikit saja maka akan terbunuh. Oleh karena itu, Siaya tidak suka dipaksa berlatih hanya ketika menghadapi musuh yang tidak sesuai dengan karakternya. Dia suka mengambil inisiatif sebelum musuh tampak mengungguli mereka. Mungkin sebagian orang mengira itu adalah inferioritas psikologis dan ia tidak memiliki rasa percaya diri serta menjadi korban paranoia, namun nyatanya hal tersebut tidak ada hubungannya dengan rasa percaya diri. Karena dia sudah mengetahui bahwa dunia Dragon Ball itu berbahaya, maka bukankah dia bodoh jika dia bekerja keras hanya dalam situasi putus asa. Untuk ingin bertahan hidup dengan cara yang jauh lebih baik dan nyaman di dunia ini, kekuatan adalah kebutuhan diri yang dianggap sebagai kebenaran keberadaan secara umum. Musuh kuat berturut-turut di Dragon Ball adalah Frieza, Cell, Majin Buu, dan nanti mungkin God of Destruction Beerus juga bisa dianggap sebagai satu, dan raja segalanya. Karena dia mengetahui kekuatan lawannya, dia tidak punya alasan untuk duduk diam menunggu kematian. Pertama-tama, Siaya harus menghadapi pertempuran penghancuran planet Vegeta beberapa tahun kemudian. Dan pada saat itu, dia harus menghadapi bos besar pertama di Dragon Ball World, Frieza. Tentu saja, agar tidak menggugah perhatian Frieza dan mengulur waktu untuk pertumbuhannya, Siaya memilih menghindari pertarungan dan menunda pertarungan selama beberapa tahun. Musuh berada dalam terang sedangkan saya dalam kegelapan. Apakah ada yang mau atau tidak, semuanya akan dikendalikan oleh keputusan saya. Maju dan mundur sesuka hati, dia menyukai inisiatif semacam ini. Pada titik ini, dia benar-benar berhenti memperhatikan orang seperti Raja Vegeta. Di Lookout, langit tampak damai seperti biasanya. Langit biru tampak cerah seperti baru saja turun hujan. Di kejauhan, kabut putih tipis memenuhi awan yang melayang anggun di sekitar Lookout berwarna merah.
Batu-batu putih di aspal di alun-alun, dan hanya 2 baris pohon kelapa yang disusun di kedua sisi lookout. Tak jauh dari situ, seorang gadis kecil tak kenal lelah mengacungkan tangan dan kakinya. Aksinya yang cepat dan ganas menerobos hambatan udara sehingga menimbulkan suara ledakan dan suara gemerisik dedaunan, dan dalam sepersekian detik angin puyuh yang berputar-putar membanjiri batang pohon di kedua sisi. Tiba-tiba, wajah Siling sedikit berubah, alisnya yang indah sedikit berkerut, sementara rambut hitam halus seperti satin berkibar tertiup angin. Ki ini, si ayah telah keluar. Siling bergumam, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Benar saja, saat dia melihat ke arah pintu masuk lookout, siluet orangnya benar-benar muncul di sana. Dia melihat si ayah berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Tapi dia mengerutkan kening, ketika dia berada di dekatnya, dia menemukan bahwa tinggi badannya sekali lagi melebihi dirinya. Lihat wajah berkeringat ini, dan rambutmu juga saling menempel. Si ayah tertawa dan menyentuh wajahnya sementara salah satu tangannya secara alami mendarat di bahunya dan memeluknya dengan intim. Siling tidak senang sama sekali dan hendak membuka mulut untuk berbicara ketika dia merasakan gelombang besar energi yang melonjak dari tubuh si ayah. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit rumit dan dia berbisik dengan wajah dingin, "Si ayah, lepaskan semua kimu dan biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu." Si ayah terdiam sesaat, dan memandangi wajah gadis muda yang menarik dan anggun namun sangat serius itu sambil berpikir dalam hatinya, Siling sebenarnya memiliki sifat kompetitif, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mundur beberapa langkah, dan setelah menjauh dari Siling, dia melepaskan kekuatannya. Si ayah tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya, dan aura menyesakkan muncul di lookout. Seluruh menara pengamatan dan menara korin di bawahnya mulai bergetar sedikit, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Cahaya putih tipis tertinggal di kejauhan dari kulitnya dan cahaya keemasan pucat menutupi permukaan tubuhnya. Kakak, ubin di tanah mulai bergetar karena tidak mampu menahan pembatasan gravitasi dan seolah-olah akan melayang kapan saja. Cukup, Siling berteriak agak kesal, dia tahu kekuatan si ayah telah melampaui dirinya sendiri. Dia mengeluarkan detektor energi dan menekan tombol start setelah memakainya di telinganya, energi tersebut segera menjadi kumpulan data di depan matanya. 12.862. Kekuatan pertempurannya secara tak terduga melebihi 12.000. Siling terdiam di dalam. Tidak disangka setelah pelatihan selama 1 tahun di dalam ruang waktu hiperbolik, si ayah telah melampaui dirinya sebanyak itu. Dan memikirkan bahwa dia bangga dengan kekuatan pertempuran 9.600 miliknya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia tiba-tiba merasa malu. Saya mendengar bahwa kekuatan pertempuran Raja Vegeta hanya sedikit di atas 10.000, bukankah itu berarti si ayah sudah setara dengan Raja Vegeta? Saudaraku, sudah menjadi yang terkuat di antara para Saiyan. Siling agak bingung, tetapi hatinya tiba-tiba bergetar, dan rasa bangga yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Namun, untuk menutupi pikirannya, dia berdeham dan berpura-pura menjauhkan diri. Energi Anda telah meningkat sedemikian besar, siapa yang tahu apa yang akan Anda lakukan dalam pertarungan sesungguhnya. Semuanya akan terungkap saat kita berlatih pertarungan. Petik 2. Bagaimana kalau kita berlatih? Si ayah berkata dengan bercanda. Tidak berlatih, siapa yang akan berlatih denganmu? Siling menjadi lamban, lalu meraung keras karena merasa malu, tapi juga agak bersalah, menyebabkan si ayah tertawa. Oh, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Kemajuan Anda terlalu besar, seluruh tubuhku terasa dingin dari auramu. Kami berjalan mendekat sambil bersandar pada tongkatnya, tersenyum ringan pada si ayah dan Siling. Jangan lihat keduanya bertengkar, sebenarnya kasih sayang mereka sangat baik. Bab 23, Makan. Tentu saja, kami hanya bisa menghela nafas dengan emosi, karena hanya beberapa hari telah berlalu dan kekuatan mereka sekarang bahkan tidak dapat dibandingkan. Mungkinkah bakat alien itu begitu bagus, berapa hari telah berlalu, dan kekuatan mereka meningkat begitu cepat, yang menakutkan. Haha, itu semua berkat bimbingan Pak Popo akhir-akhir ini, kalau tidak, kita tidak akan berkembang secepat itu. Si ayah berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dia melihat ke arah Siling di sisinya dan berkata, "Oh, dan aku membutuhkan kami untuk membantu menangani ekor Siling." Petik 2. Ekor. Melihat si ayah menyebutkan ekor, Siling mengalihkan pandangannya ke punggung si ayah dan terkejut saat mengetahui ekornya telah menghilang entah bagaimana. Si ayah menjelaskan, sihir kami sangat mistis, seperti saklar yang digunakan untuk menutup ekornya. Selain itu, menurut filosofi pelatihan kami saat ini, semuanya harus sederhana, memiliki ekor malah akan menjadi beban, jadi lebih baik menutup ekornya. Oh, Siling mengedipkan matanya untuk menyatakan pengertian, tapi bukankah ada salahnya memotong ekornya? Si ayah tersenyum dan meraih ekornya yang berbulu, dan melambaikannya untuk dipotong. Itu membuat Siling sedikit mengerutkan alisnya sambil melihat ke belakang. Kami kemudian menyegel ekor Siling menggunakan sihir yang sama yang dia gunakan pada si ayah. Kami sebenarnya sangat senang membantu karena dia tidak perlu melakukan banyak usaha. Selain itu, dia tahu bahwa semakin banyak pihak lain menerima bantuannya, di masa depan ketika bumi menghadapi kesulitan maka pasti akan membantu dengan segala upaya mereka. Bumi masih mempunyai banyak hal yang harus bergantung padanya di masa depan. Setelah ekornya disegel, Siling dengan penasaran bergerak ke sana kemari dan menemukan bahwa kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali, dan gerakannya menjadi lebih lincah. Jadi dia tertawa dengan tenang. Baiklah, kalau begitu kita harus pergi.
Menyatukan auranya, dan mengompresi kekuatan pertempuran menjadi 800-900, Siaya mengucapkan selamat tinggal kepada kami dan Tuan Popo lalu melompat keluar dari lookout sambil menarik tangan Siling. Setelah melewati lapisan awan tebal dan menyapa Korin saat mencapai Menara Korin, mereka melanjutkan perjalanan menuruni menara kecil. Dan dengan sangat cepat, tanah suci Korin yang terbentang di sepanjang cakrawala, langsung muncul di depan mata mereka. Kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan kembali ke planet Selma? Melihat hutan lebat yang terbentang di cakrawala, alis indah Siling berkerut dan berbalik untuk bertanya. Mata hitam Siaya memandang ke kejauhan, tatapannya yang jauh memancarkan sedikit ekspresi berbeda. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, hidup masih perlu menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat. Kita tidak akan menjadi kuat hanya dengan latihan membabi buta. Karena kita telah berlatih sendirian selama bertahun-tahun, kita sekarang juga harus merasakan penghidupan sosial manusia. Mungkin akan bermanfaat bagi pertumbuhan Ki. Dan saya juga pernah mendengar bahwa makanan di bumi sangat enak, jadi saya berniat untuk tinggal di sini untuk beberapa waktu, bagaimana menurut Anda? Bagus. Sejak Siaya berkata demikian, Siling tentu saja tidak keberatan. Omong-omong, karena mereka telah tinggal di planet Selma selama bertahun-tahun, mereka tidak berinteraksi dengan peradaban. Jadi akan lebih baik jika meluangkan waktu untuk merasakan dengan baik kehidupan di bumi, dan makanan lezat. Faktanya, yang terakhir adalah yang paling penting, tetapi sebelum itu, mereka perlu mendapatkan sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari, dan Siaya kebetulan mengetahui tempat di mana sejumlah besar harta karun dikuburkan. Ketika San Goku bertemu dengan tentara pita merah, dia memasuki gua bajak laut bersama dengan Jenderal Biru dari tentara pita merah. Meski masih beberapa tahun lagi dari bagian jalan cerita ini, harta karun itu seharusnya sudah mulai menumpuk. Dia segera memegang tangan Siling dan menggunakan transmisi instan, kedua orang itu menghilang dari tanah suci Korin. Setelah kekuatan Siaya meningkat, kemampuan spasialnya juga ikut menguat. Jadi, menggunakan transmisi instan menjadi lebih mudah. Meskipun negara adidaya waktunya telah bangkit paling awal, ia masih terhenti dan gagal membuat terobosan apapun. Bisa jadi karena kemampuan waktunya jauh lebih misterius. Belahan bumi utara, bumi, di atas samudera biru, sosok Siaya dan Siling muncul di udara. Apakah kamu mengatakan bahwa ada harta karun di sini? Di hadapan gelombang lautan luas, Siling bertanya dengan ragu. Tentu saja, aku melihatnya dengan jelas dari atas lookout, seharusnya berada di sekitar sini, Siaya mengucapkan omong kosong sembarangan, dan mulai melihat sekeliling sesuai dengan ingatannya. Melihat sekeliling wilayah laut sambil terbang selama beberapa minggu, dia secara kasar menentukan lokasinya dan kemudian tubuhnya menyelam ke bawah, berenang menuju dasar laut. Dia dengan cepat menemukan pintu masuk ke harta karun dengan mengandalkan ingatannya. Memasuki gua bajak laut, berbagai jebakan yang disusun oleh bajak laut masih sangat sederhana dan kasar. Jadi, setelah menghindari jebakan ini, mereka dengan mudah mencapai tempat tumpukan harta karun. Ada beberapa tumpukan kotak harta karun emas berkilau yang di dalamnya telah dirampok dan dijarah oleh para perompak dari sana-sini. Melihat tumpukan harta karun di depannya, mulut Siaya menyeringai. Dia kemudian melambaikan tangannya di kehampaan dan retakan muncul, lalu dia menyimpan semua harta karun itu di dalamnya. Setelah menyimpan semuanya, dia bertepuk tangan dan berkata, ayo pergi, kita akan pergi ke kota untuk menukar emas dan perak ini dengan uang, dan kemudian saudaramu akan mengajakmu makan dan minum yang enak. Saya beritahukan kepada Anda, tidak ada tempat di alam semesta selain bumi di mana manusia memahami apa itu makanan enak. Makanan bumi sangat enak. Tunggu apa lagi, ayo pergi. Tentu saja, godaan makanan enak langsung menggugah hati gadis itu, yang buru-buru mendesaknya untuk pergi. Selanjutnya, beredar rumor di Food Circle Bumi tentang sepasang anak laki-laki dan perempuan yang dengan gila-gilaan menyapu restoran makanan hingga koki dapur pingsan karena kelelahan, dan mereka harus meminta kedua orang tersebut untuk pergi. Hal ini telah menjadi sedemikian rupa sehingga pada tahun mendatang banyak restoran menolak untuk menggunakan keunggulan prasmanan yang populer. Namun, dua orang yang memulai semua ini, pada saat itu sedang makan dengan wajah puas dari tumpukan makanan, suara benturan sumpit dan suara dentingan piring makan tak henti-hentinya terdengar di telinga, dan mereka sudah menjadi dua gunung besar, piring makan. Bos, babi panggang lagi. Beri aku mie saus goreng lagi. Saya juga ingin kaki domba panggang. Siaya mengulurkan piring makannya dan berteriak, tetapi setelah mendengar teriakan mereka, bos restoran itu gemetar. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata sambil berkeringat, dua tamu, restoran ini tidak punya apa-apa lagi. Tolong, kenapa Anda tidak melihat-lihat restoran lain? Ini selesai begitu cepat. Kulit Siaya merosot tetapi melihat bos restoran berkeringat, dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak menyiapkan bahan yang cukup ketika kamu telah membuka pintu untuk berbisnis. Ya, bos restoran menyeka keringatnya sambil berbicara dengan patuh tetapi berpikir dalam hatinya, kamu sudah makan cukup makanan yang bisa digunakan selama 7 hari di restoran kami. Membayar tagihan, Siaya dan Siling keluar dari restoran. Bos melihat ke belakang kedua orang yang pergi, dan akhirnya mau tidak mau terjatuh ke tanah. Di sampingnya, seorang pelayan buru-buru menopang lengannya, tetapi bosnya melepaskan tangan pelayan itu dan dengan marah berkata, apa yang masih kamu lakukan, cepat bereskan dan tutup restoran. Saya ingin ditutup selama 1 minggu, tidak, 1 bulan. Dan kuharap kedua iblis kecil ini akan pergi saat itu.
Siaya dan Siling telah tinggal di kota ini selama lebih dari 10 hari dan makan di semua restoran di sini. Sehingga begitu mereka terlihat datang ke restoran tersebut, mereka akan menangis seperti ada yang meninggal. Bukannya mereka tidak ingin menghasilkan uang, tapi terlalu melelahkan menyambut pelanggan seperti ini. Dan mereka juga tidak bisa menerima pelanggan lain dan jika keadaan terus seperti ini, bagaimana mereka akan mempertahankan bisnis restorannya dalam jangka panjang? Siling, benarkan, makanan di bumi adalah yang paling enak. Gadis itu mengangguk dengan antusias, hiruk-pikuk makan dan minum akhir-akhir ini adalah hal yang paling menyenangkan sejak dia lahir. Siaya, tidak bisakah kamu menyimpan sesuatu di ruang dimensimu, kenapa tidak mencoba menyimpan makanan? Mendengar pengingatnya, Siaya bereaksi. Memang benar, kekuatan luar angkasa miliknya bisa digunakan untuk menyimpan makanan. Kalau begitu kita harus segera berbelanja. Setelah kita meninggalkan bumi, kita tidak akan bisa makan makanan lezat seperti itu. Jadi selama beberapa hari berikutnya, mereka bergegas membeli makanan, dan fakta membuktikan bahwa negara adidaya luar angkasa Siaya memang bisa menyimpan makanan. Apalagi waktu di dalam hampir terhenti, sehingga makanan tidak lagi basi. Keinginan kedua orang tersebut terhadap makanan memang meningkat pesat sejak mereka menghabiskan waktu di sini, sehingga uang yang ada di tangan mereka terus dibelanjakan, dan akhirnya 2 bulan kemudian, seluruh uang dari harta karun bajak laut tersebut dihabiskan untuk membeli makanan. Di ruang pribadi Siaya, cukup banyak tumpukan makanan yang disimpan untuk dimakan 2 orang selama 3 atau 4 tahun. Mengetahui bahwa nafsu makan seorang Saiyan sangat besar, sungguh sulit dipercaya seberapa besar jumlahnya karena makanan ini akan dimakan secara gila-gilaan oleh mereka selama 3-4 tahun. Bab 24, Tuan Mutaito. Pada siang hari, gunung biru yang menjulang tinggi berdiri tegak di tengah pulau yang indah, dikelilingi oleh pegunungan kecil yang padat. Pulau ini merupakan kota modern yang angin lautnya memiliki ciri-ciri kelembapan laut. Laut yang biru dan bersih menyatu dengan langit, menampakkan pemandangan riak-riak yang bersinar serta air yang jernih dan langit yang menyatu. Di sini, Anda bisa melihat birunya laut dan birunya langit serta bisa mendengarkan suara deburan air laut. Bunga persik bermekaran di jalan setapak berwarna biru, dan kelopak bunga berwarna merah cerah bagaikan senyuman seorang gadis cantik, memberikan aura harum dan tenteram. Berjalan di jalan yang tenang dan indah ini, Siling tidak bisa menahan senyum kebahagiaan, dan dia berteriak kepada orang di sampingnya, lihat, betapa indahnya pemandangan ini. Haruskah kita membuat rumah di sini? Di masa depan, setiap kali kami menyelesaikan misi kami dapat datang dan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Alasan kenapa dia sangat menyukai tempat ini, sebagian besar karena makanan bumi dan daya tarik pemandangan di hadapannya. Hehe, kalau begitu kita harus membuat rumah di sini. Siaya mengulurkan tangannya, menyerupai suasana hatinya yang bahagia. Sejak Siling tumbuh dewasa, dia berhenti mendengarkannya. Setelah keluar dari ruang waktu hiperbolik, dia bahkan tidak memanggilnya saudara laki-laki sejak saat itu dan hanya memanggil namanya. Oh, anak-anak menjadi semakin mandiri setelah tumbuh dewasa, keluh Siaya dengan sedih. Berdiri di puncak gunung sambil menghadap ke seluruh pulau, dia tiba-tiba merasa familiar seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, saat dia datang ke bumi untuk pertama kalinya, dia pasti pernah melihatnya di suatu tempat di karya aslinya jika dia merasa familiar. Siaya menemukan toko buku untuk membeli peta kota pulau dan akhirnya menemukan informasi yang relevan mengenainya. Bukankah ini pulau tempat Son Goku mengikuti Master Roshi untuk berlatih? Siaya terkejut. Bisa dibilang, pulau ini sebenarnya hanyalah sebuah semenanjung, yang sebagian wilayahnya terhubung dengan daratan. Tidak banyak pulau terkenal dalam karya aslinya, yang pertama adalah tempat kediaman Master Roshi, rumah kami berada, pulau kedua adalah tempat di mana setelah Son Goku dan Krillin menjadi murid Master Roshi mereka harus berlatih dengan membajak ladang dan mengantarkan susu setiap hari, dan pulau ketiga dan keempat masing-masing adalah tempat tinggalnya. Pulau Papua tempat diadakannya turnamen seni bela diri dunia ke-22, dan Pulau Tanah Selatan tempat diadakannya turnamen seni bela diri ke-23, dan Pulau Kota Selatan tempat munculnya android. Jika ini adalah pulau tempat Son Goku dan timnya akan berlatih di masa depan, bukankah rumah kami berada di dekatnya? Kebetulan sekali, Mulut Siaya secara tidak sengaja tersenyum, dia tidak berpikir bahwa dia akan tiba secara acak di pulau tempat tinggal Tuan Roshi, tetapi dia tidak memiliki niat untuk pergi dan mengganggu Tuan Roshi. Tujuan perjalanannya ke bumi pada dasarnya telah tercapai. Dia sudah mendapatkan banyak kacang senzu dan metode pelatihan, jadi tidak perlu pergi menemui Master Roshi. Dan kedua, bahkan jika dia melihat Master Roshi, itu tidak akan membawa manfaat apapun karena kekuatannya lemah, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan Siling, Siaya membelah sebidang tanah di lereng gunung di pulau itu dan menggunakan kayu untuk membuat rumah kayu sederhana dan kecil. Matahari terbit bersinar terang. Hangatnya sinar matahari menyinari jalur batu biru, dedaunan rerumputan, dan kabut yang membubung, memantulkan pemandangan indah beraneka warna. Bunga persik merah cerah yang menyerupai senyuman seorang gadis membuat seluruh pulau memancarkan kilau yang menawan. Di puncak gunung mulus berwarna hijau zamrud, jalur batu biru yang dimodifikasi berkelok-kelok menuruni gunung. Sebuah aliran sungai mengalir keluar dari batu di puncak gunung, dan setelah disaring melalui tanaman air di kedua sisinya, aliran itu menyatu menjadi aliran sungai yang jernih. Sudah bertahun-tahun saya tidak datang ke bumi, tidak menyangka teknologi saat ini sudah berkembang pesat.
Di tengah lereng gunung, di bawah kerai, ditempatkan bangku batu yang di atasnya duduk seorang lelaki tua berambut perak dan berkumis putih yang mengenakan pakaian silat berwarna putih, memandang ke bawah gunung dengan wajah tersenyum melihat pemandangan yang semarak kehidupan. Di pojok kiri atas pakaian silatnya yang berwarna putih, ada karakter, berwarna merah. Namun, yang aneh adalah di kepala pria berambut putih itu, melayang sebuah lingkaran cahaya emas, yang merupakan lingkaran cahaya orang yang meninggal. Lingkaran cahaya ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah jiwa dari dunia bawah. Dunia bawah, ini adalah tempat yang sangat ajaib. Itu terhubung dengan surga, neraka, dan ada juga jalan ular ajaib yang terhubung dengan planet raja dunia di dimensi yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa yang datang ke dunia bawah, tidak peduli seberapa kuat dan termasyurnya sebelum kematian, demi kematian harus melalui penghakiman raja neraka. Dan setelah melewati penghakiman raja neraka, mereka yang baik akan memiliki kesempatan untuk masuk surga, dan yang jahat akan dibawa ke neraka, dan mereka yang tidak baik atau jahat akan segera bereinkarnasi. Hanya orang yang memiliki pahala besar dalam hidupnya atau orang yang bermoral tinggi yang akan memiliki lingkaran cahaya dan memiliki kualifikasi untuk naik ke surga. Identitas lelaki tua berambut perak itu sangat luar biasa. Dia adalah guru seni bela diri terhebat di seluruh dunia, Master Mutaito yang mengalahkan dan menyegel Raja Piccolo 300 tahun yang lalu dan merupakan master dari Master Rossi dan Master Sen. 300 tahun yang lalu, Tuan Mutaito telah menyegel Raja Iblis Besar dan setelah itu, meninggal karena kehabisan kekuatannya. Awalnya dengan kelebihannya, dia bisa langsung naik ke surga, tapi dia akhirnya memilih untuk tinggal di dunia bawah, dan hari ini adalah hari di mana Master Mutaito kembali ke bumi, setelah itu dia akan pergi untuk bereinkarnasi. Setelah kembali ke bumi, Guru Mutaito tidak pergi menemui kedua muridnya, Guru Rossi dan Guru Sen, melainkan diam-diam mengembara sendirian di berbagai kota, dan tanpa disadari telah datang ke kota pulau pesisir ini. Hati Guru Mutaito penuh kegembiraan setelah melihat kedamaian dan kemakmuran bumi setelah 300 tahun. Ia semakin lega mengetahui bahwa kedua muridnya telah membuka sekolah sendiri dan menjadi ahli bela diri yang hebat. Pada saat ini, dua sosok di jalur pegunungan di sisi lain menarik perhatiannya, seorang laki-laki dan perempuan, dua anak kecil. Dari tubuh mereka, Master Mutaito merasakan aura yang mengaduk darah. Dua teman kecil, aku tidak tahu siapa gurumu dan dari sekolah mana kalian berdua memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Mengikuti suara tersebut, si ayah berbalik dengan perasaan terkejut dan melihat seorang lelaki tua berambut perak berjanggut putih menatap mereka sambil tersenyum. Siapa lelaki tua ini? Tubuhnya bahkan lebih kuat dari kami. Merasakan tubuh lawannya memancarkan kekuatan yang kuat, si ayah merasa terkejut. Auranya menunjukkan bahwa kekuatan pertempurannya sebenarnya mendekati 6.000. Dia tidak menyangka masih ada ahli seperti itu di bumi. Melihat karakter, besar di atas pakaian seni bela diri orang itu, serta lingkaran cahaya emas ilusi di kepalanya, ekspresi si ayah tiba-tiba berubah, sepertinya berspekulasi tentang identitas lelaki tua itu. Apakah dia Master Mutaito dari Master Rossi? Ya, hanya Master Mutaito yang bisa memiliki keterampilan seperti itu di bumi. Dia mungkin tidak menyerah dalam latihan ketika berada di dunia bawah. Si ayah yakin. Jika seseorang dapat mencapai pahala yang besar sebelum kematian, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tubuh fisik untuk latihan setelah kematian, namun bagaimanapun juga ini hanya untuk kelompok minoritas. Menurut situasi Master Mutaito saat ini, si ayah memutuskan bahwa ia memiliki tubuh fisik. Tuan Mutaito. Kali ini giliran Tuan Mutaito yang terkejut, ia tidak menyangka masih ada yang bisa mengingat namanya. Dia agak terkejut, teman kecil, kamu tahu namaku. Bab 25, kembali. Si ayah tidak menjawab, dia hanya tertawa dan mengarahkan jarinya ke langit. Adapun apakah pada akhirnya mengacu pada surga atau luar angkasa, akan bergantung pada tebakan pihak lain. Benar saja, Tuan Mutaito dengan sigap menerima petunjuk itu dan menganggukkan kepalanya, secara keliru percaya bahwa mereka berdua turun dari surga. Jika mereka berasal dari Lookout, maka tidak aneh jika mengetahui namanya, karena mereka mungkin pernah mendengarnya dari kami. Melihat kedua anak muda di depannya, Master Mutaito hanya bisa menghela nafas, saya tidak dapat membayangkan bahwa sebenarnya ada individu luar biasa di generasi ini yang telah dilatih di Lookout. Tampaknya seni bela diri bumi tidak memburuk. Master Mutaito tahu betul bahwa kami legendaris yang tinggal di atas Menara Korin adalah keberadaan yang sangat misterius. Ketika dia mendaki Menara Korin 300 tahun yang lalu untuk menciptakan gelombang penahan jahat untuk mengalahkan Raja Piccolo, dia pernah mendengar Korin menyebutkan bahwa ada dewa tingkat tinggi yang tinggal di Lookout di atas Menara Korin. Pada saat itu Guru Mutaito percaya kami adalah eksistensi yang sangat kuat di dalam hatinya, tidak menyadari bahwa dia telah melampaui kami berkali-kali lipat. Melihat Tuan Mutaito salah memahami asal-usul mereka, si ayah tertawa dan tidak menjelaskan. Dan kemudian bertukar kata dengan Guru Mutaito dan kemudian keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Karena keduanya adalah seniman bela diri yang cerdik, hanya dengan merasakan ki masing-masing, mereka secara kasar telah menyelidiki satu sama lain. Karena kekuatannya jauh melebihi Master Mutaito, si ayah hanya sedikit terkejut dengan kekuatan pihak lain dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Dan untuk Master Mutaito, dia telah mengalami pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dalam peperangan, jadi dia tidak ingin mengangkat tangannya. Selain itu, hari ini adalah hari terakhir keberadaannya dan mengetahui bahwa masih ada ahli seperti itu di bumi sudah cukup baginya.
Melihat Tuan Mutaito pergi, Siling mengeluarkan beberapa makanan ringan dari ranselnya dan berkata sambil makan, orang tua itu sungguh aneh, ki tubuhnya jauh lebih kuat daripada penduduk bumi lainnya. Tapi kenapa dia memiliki lingkaran cahaya aneh di kepalanya? Siaya meliriknya dan menjelaskan, itu karena dia bukan orang yang hidup. Dia adalah seseorang dari 300 tahun yang lalu, dan bertemu kita hari ini ketika dia baru saja kembali ke dunia ini. Hei, maksudmu lelaki tua itu datang dari dunia bawah? Siling lupa makan makanan ringan saat mulutnya terbuka karena terkejut. Menurutmu dia sedang berlibur? Orang tua itu bernama Master Mutaito dan merupakan salah satu seniman bela diri terhebat yang menyelamatkan bumi 300 tahun yang lalu. Kamu pasti mengira dia berlatih bertahun-tahun di dunia bawah. Bagaimana dia bisa menjadi lemah? Siaya tersenyum dan memandang Siling, lalu menjelaskan kepadanya bagaimana jiwa manusia setelah kematian harus diadili oleh Raja Neraka agar bisa memasuki dunia bawah. Secara khusus, standar orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka, dijelaskan lebih rinci. Kematian tidak dianggap sebagai akhir bagi manusia setelah kematian, dan jiwa juga harus melewati penghakiman Raja Neraka. Lalu, apa yang terjadi pada kita, orang saya, setelah kita mati? Kemungkinan besar, Siaya mengangkat bahu. Orang Saiyan saat bekerja untuk Frieza telah membakar, menjarah, dan melakukan banyak kejahatan. Menurut aturan dunia bawah, semua orang seperti itu akan masuk neraka setelah kematian mereka. Siling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi memikirkan perilaku Saiyan, jika jiwa benar-benar melewati penghakiman, saya khawatir semua akan masuk neraka. Jadi jika Anda tidak ingin masuk neraka di masa depan, Anda harus memilih yang baik dan yang jahat atau bersikap adil dan bereinkarnasi, atau kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan pernah mati, agar tidak diadili oleh Raja Neraka, kata Siaya dengan nada bercanda. Saya tidak bisa melakukan terlalu banyak hal buruk di masa depan. Siling merenung sebentar, berkurangnya pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah di masa depan adalah untuk pertimbangannya sendiri yang hanya akan membuatnya merasa tercekik dan gatal, dan mengenai apa yang dikatakan Siaya tentang tidak pernah mati, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan melupakannya. Dia hanya bingung mengapa Siaya sepertinya tahu segalanya, dia jelas-jelas sama seperti dia, seorang anak kecil. Mengenai keraguan Siling, Siaya tidak bisa memberikan terlalu banyak penjelasan, karena dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa dia datang dari dunia lain, setidaknya sampai dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi dia mengubah topik, ngomong-ngomong, sudah lebih dari setengah tahun kita tiba di bumi, dan semua yang harus dilakukan sudah selesai, dan tujuan kita juga sudah tercapai. Jadi, sekarang saatnya kembali ke planet Vegeta. Apakah kita akan kembali? Siling sedikit bersemangat. Setelah meninggalkan planet Vegeta selama bertahun-tahun, dia sudah tidak sabar untuk kembali. Benar saja, begitu topik ini diangkat, perhatian Siling langsung teralihkan. Siaya diam-diam menghela nafas dan berpikir, di masa depan tidak bisa lagi pamer seolah-olah dia tahu segalanya, kalau tidak, dia akan curiga. Ya, sudah bertahun-tahun kita pergi, inilah waktunya untuk kembali. Tapi ingatlah untuk menyembunyikan kekuatan pertempuranmu setelah kita kembali ke planet Vegeta dan jangan menarik perhatian siapapun, kata Siaya. Siling mengangguk, dia bukanlah gadis kecil yang bodoh seperti sebelumnya. Setelah mengikuti Siaya begitu lama, dia tanpa disadari terpengaruh olehnya. Pepatah mengatakan bahwa pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin, dia secara alami mengerti. Hanya saja dia merasa enggan meninggalkan bumi sejenak. Tentu saja, dia merasa enggan karena dia tidak akan bisa makan berbagai jenis makanan lezat dari bumi, dan sisanya, dia tidak peduli. Kemudian dia mendekati Siaya dan meletakkan salah satu tangannya di bahunya. Siaya juga melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya, perasaan tubuh gadis muda datang dari telapak tangannya, dan aroma bunga lili menggelitik hidungnya. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, mengaktifkan kekuatan super luar angkasanya. Setelah beberapa saat, cahaya yang tidak jelas bersinar di tempat mereka sebelumnya sementara kedua orang itu telah menghilang dari bumi. Berbeda dengan situasi sulit yang dia alami ketika mereka datang ke bumi 6 bulan lalu, kali ini Siaya jauh lebih santai dan menjadi lebih mahir dalam menggunakan transmisi instan. Dengan dukungan energi yang sangat besar, mengaktifkan transmisi instan tidak lagi sulit. Dia melompat bola-balik dari satu planet ke planet lain, dan setengah jam kemudian, mereka muncul di planet Selma yang jauh. Kembali ke planet Selma yang familiar, Siaya menarik napas dalam-dalam. Meskipun, kekuatan super, transmisi instan nyaman, ia mengkonsumsi lebih banyak energi daripada transmisi instan planet Yardrat dan bahkan tidak sebanding dengan milik Kibito. Siaya merenung dalam hati. Ketika dia menggunakan kekuatan super, transmisi instan, dia tidak hanya harus mengetahui lokasi area target sebelumnya tetapi juga harus mengkonsumsi banyak energi ekstra untuk transmisi spasial, tertinggal dari metode planet Yardrat dalam mengunci aura target. Tentu saja, ketika kekuatannya mencapai level tertentu, itu akan melebihi kekuatan planet Yardrat. Mungkin setelah bergabung dengan transmisi instan Yardrat di masa depan, kombinasi mereka bisa mencapai transmisi instan Kibito. Siling, ayo kita pergi dulu dan keluarkan pesawat luar angkasa itu. Siling mengangguk. Siaya membawanya dengan berteleportasi, kembali ke tempat mereka mendarat. Lembah pegunungan kecil masih familiar, tetapi vegetasi di sini lebih lebat dibandingkan saat mereka pergi. Mungkin tidak lama lagi, hutan itu akan kembali subur seperti sebelumnya.
Kembali ke lembah setelah lebih dari setengah tahun, Siaya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali bahwa meskipun mereka baru pergi selama setengah tahun, jika waktu di dalam ruang waktu hiperbolik juga dihitung maka 1,5 tahun telah berlalu. Adapun kekuatannya, sudah lebih dari 2.000 kekuatan pertempuran ketika dia meninggalkan planet Selma yang sekarang mendekati 13.000 kekuatan pertempuran, dikalikan beberapa kali lipat. Babak 26, kembali ke planet Vegeta. Membuka pintu masuk gua, Siaya mengeluarkan 2 pesawat ruang angkasa berbentuk bola besar dari gua, dan menekan tombol di atas, membuka pintu pesawat. Kualitas pesawat ruang angkasa Saiyan memang bagus, bahkan setelah bertahun-tahun, interiornya masih sama seperti baru. Dia mengubah rute kembali di dalam pesawat luar angkasa ke planet Vegeta. Alarm pesawat ruang angkasa berbunyi, bip-bip, dan mesin mulai melakukan analisis mandiri. Ceiling, sesuaikan ki tubuhmu menjadi 850 kekuatan pertempuran, dan ketika kita mencapai planet Vegeta, ubah lagi menjadi lebih dari 900. Desak Siaya. Oke, Ceiling mengangguk dengan serius. Saat ini, mengendalikan nilai kekuatan pertempurannya terlalu mudah baginya, dengan sangat cepat menahan ki tubuhnya menjadi sekitar 850 kekuatan pertempuran. Siaya melihat tindakannya, mau tidak mau mengangguk dan kemudian dia juga menyesuaikan kekuatan pertempurannya. Saat ini, usia mereka adalah 8 tahun, dan ketika mereka mencapai planet Vegeta, usia mereka hampir 9 tahun. Pada saat itu kekuatan pertempuran mereka akan mencapai 900 karena bakat terpendam mereka sebagai prajurit tingkat menengah. Meski juga sangat luar biasa, setidaknya tidak akan menarik perhatian orang lain secara berlebihan. Baiklah, ayo kembali sekarang. Sampai jumpa di planet Vegeta. Keduanya secara terpisah memasuki pesawat ruang angkasa mereka. Karena pesawat luar angkasa ini merupakan kendaraan yang biasa digunakan oleh setiap Saiyan, maka orang dewasa pun tidak akan merasa sesak saat duduk di dalamnya. Menekan tombol pada pesawat ruang angkasa, pintunya tertutup perlahan. Segera setelah pesawat ruang angkasa itu sedikit bergetar, dan kekuatan besar tiba-tiba terlontar ke bawah, dan pesawat ruang angkasa itu segera terbang keluar dari atmosfer planet Selma. Melihat planet hitam kemerahan yang semakin menjauh, Siaya perlahan menutup matanya dan memasuki hibernasi. Dia tidak akan bangun sampai dia mencapai planet Vegeta. 7 bulan kemudian, dikelilingi oleh hamparan kegelapan yang luas, gugusan bintang memancarkan cahaya putih lemah yang menyilaukan. Mereka bersinar seperti berlian kecil yang menghiasi piring hitam, menunjukkan sentuhan keindahan abadi. Di galaksi besar, sebuah planet besar berwarna merah tua perlahan bergerak dalam orbitnya. Planet berwarna merah tua ini adalah planet Vegeta, yang dulunya dikenal sebagai planet tumbuhan, sebuah planet yang direbut Saiyan dari Toothless, dan kini berganti nama menjadi planet Vegeta, yang kini menjadi markas besar Saiyan yang terkenal di alam semesta. Pelabuhan antariksa planet Vegeta tetap sibuk seperti biasanya, satu persatu pesawat ruang angkasa berbentuk bola terus lepas landas atau turun dari pelabuhan antariksa tersebut. Tiba-tiba, 2 pesawat ruang angkasa dengan cepat melewati atmosfer merah tua dan mendarat di pelabuhan antariksa di mana di bawah kendali pilot, pesawat ruang angkasa tersebut mendarat tepat di lokasi pendaratan, dan kemudian pintu kabin terbuka tempat keluarnya 2 sosok. Setelah bertahun-tahun, Siaya dan Ceiling akhirnya kembali ke planet Vegeta. Saat ini, pelabuhan antariksa sedang ramai dengan kehidupan, orang-orang datang dan pergi. Selain Saiyan, yang kembali atau pergi untuk ekspedisi atau yang sedang menunggu untuk melaksanakan misi, banyak alien aneh berhidung panjang dan bermata besar masih berada di tengah kerumunan. Sebagian besar alien ini adalah budak yang ditangkap seperti orang-orang dada star, dan yang lainnya adalah bawahan yang dikirim oleh Frieza dari planet markas untuk membantu Saiyan dalam manajemen sehari-hari. Bagaimanapun, pengetahuan ilmiah dan teknologi Saiyan tidaklah tinggi. Selain berperang, mereka belum menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih apapun. Seperti halnya orang-orang yang tidak beradab di hadapan penemuan-penemuan peradaban yang maju. Mereka masih membutuhkan spesialis alien untuk mengoperasikan berbagai jenis peralatan berteknologi tinggi. Tentu saja, berapa banyak alien yang dikirim Frieza untuk memantau Saiyan, siapa tahu. Siaya, aku baru saja menggunakan komunikator untuk menghubungi orang tuaku, mereka menunggu kita di rumah. Di sisi platform pelabuhan antariksa, Ceiling menekan tombol detektor energi di telinganya, pipinya memerah karena kegembiraan. Selain mendeteksi kekuatan energi makhluk hidup, mesin ini juga berfungsi sebagai komunikator. Oke, ayo segera kembali. Siaya memandangnya dan terkekeh, menyadari bahwa Ceiling sangat gembira di hatinya ketika dia akan bertemu orang tuanya. Sebenarnya, dia juga merasa senang di dalam hatinya. Jika dihitung secara diam-diam, sudah lebih dari 5 tahun sejak mereka meninggalkan planet Vegeta. Meskipun 1,5 tahun telah dihabiskan dalam penerbangan ANTARBINTANG, mereka tidak bertemu Bibi Rebecca dan Paman Adri selama lebih dari 5 tahun. Setelah itu mereka melintasi peron, dan berjalan keluar dari pelabuhan antariksa. Rumah Ceiling terletak di kawasan ramai di planet Vegeta, termasuk kawasan perumahan kelas atas, yang jaraknya tidak jauh dari kota kekaisaran. Namun, dibutuhkan beberapa waktu untuk mencapai rumah Ceiling dari pelabuhan antariksa. Karena mereka harus menyembunyikan kekuatan pertempuran mereka, mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk terbang, dan mereka juga tidak dapat terburu-buru menggunakan transmisi instan. Dengan menggunakan kecepatan penerbangan normal, mereka melakukan perjalanan melintasi sebagian besar kota, dan kemudian mendarat di kawasan pemukiman yang ramai. Bepergian di jalan berumput di kawasan pemukiman,
tanaman merambat hijau yang meliuk-liuk, pepohonan yang bergoyang, dan mencium wangi samar yang melayang di udara, satu demi satu pemandangan familiar dari masa kecil terlintas di benaknya. Dalam sekejap, mereka tiba di depan sebuah rumah berlantai 2, yang merupakan rumah Siling. Dibandingkan dengan beberapa rumah lain di sekitarnya, rumah Siling jauh lebih besar. Ketuk tok-tok, mengetuk pintu beberapa kali, klik. Dashboard elektronik dengan cepat mengeluarkan suara. Pintu terbuka, dan ketika Siaya tidak bisa bereaksi, seseorang dengan cepat bergegas keluar dari dalam dan memeluknya erat. Ah, Siling, Siaya, kamu akhirnya kembali, biarkan ibu melihat. Ah, kalian berdua telah tumbuh begitu besar. Ibu sangat merindukanmu. Rebecca sepertinya tidak pandai berkata-kata, tapi kedua tangannya dengan jelas mengungkapkan emosinya. Sebagai ras pertarungan, kekuatan Saiyan perempuan tidak lebih buruk dari laki-laki, dan bahkan lebih gagah ketika mereka marah. Terutama Rebecca, seorang prajurit tingkat tinggi, yang merupakan mantan anggota tim Adri. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir dia tidak keluar untuk melakukan misi apapun, kekuatannya yang kuat tidak dapat dianggap remeh. Dipeluk oleh Rebecca, seperti diikat oleh tali kuat yang tak terhitung jumlahnya, baik Siaya maupun Siling kaku dan tidak bisa bergerak. Tentu saja, mereka dapat dengan mudah membebaskan diri menggunakan kekuatan mereka saat ini, tetapi mereka tidak berniat melakukannya. Keke, bibi Rebecca, ayo pergi, pelukanmu akan membuat kami tercekik. Siaya memutar matanya dan berkata, agak tidak berdaya. Ya, Bu, cepat lepaskan kami. Oh, ya, lihat aku, ayo, masuk dan bicara. Rebecca bereaksi, dan melepaskan tangannya, agak malu, dan segera mendesak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Setelah memasuki rumah, Rebecca mulai menanyakan kesejahteraan mereka dan menanyakan pertanyaan tentang kehidupan mereka beberapa tahun terakhir. Siling menceritakan kepadanya sambil membuat suara dan tindakan yang berlebihan setiap kali dia menyebutkan situasi kritis yang mereka hadapi, dan meskipun tindakan ini tampak kikuk dan konyol bagi Siaya, Rebecca masih akan berteriak kaget dari waktu ke waktu. Meskipun penjelasan putrinya kurang dalam kata-kata dan sama sekali tidak jelas, dia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Bab 27, Kelahiran Vegeta. Siaya tetap di samping mendengarkan dengan serius, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan senyum tipis terlihat di bibirnya. Deskripsi Siling tidak mencantumkan hal-hal tentang pergi ke bumi untuk pelatihan. Mereka telah berdiskusi sebelumnya tentang hal itu. Bagaimanapun, mereka telah meninggalkan planet Vegeta selama bertahun-tahun dan tidak mengetahui dengan jelas situasi di sini. Setelah mereka memahami dengan jelas situasi terkini di sini, belum terlambat untuk memberitahu mereka tentang hal itu. Bu, tahukah ibu bahwa planet Selma memiliki bulan? Suatu hari, bulan purnama muncul di malam hari dan muncul dari balik awan. Dan ketika saya keluar, saya melihat bulan purnama dan berubah menjadi kera besar. Ah, kamu tidak kehilangan rasionalitasmu, kan? Hehe. Aku kehilangan rasionalitasku. Siling merentangkan tangannya ke depan dan berkata dengan wajah polos. Tapi untungnya Siaya bereaksi tepat waktu, memotong ekornya terlebih dahulu, lalu memotong ekor saya juga. Namun, dia masih mengalami luka serius. Saya mendengar dari dia bahwa kekuatan pertempuran saya meningkat 10 kali lipat pada saat itu. Siling tertawa dan terus berbicara tentang situasi saat itu. Jika Siaya tidak cukup tegas pada saat itu, maka hal itu bisa menjadi bencana. Rebecca memeluk Siling dan menggunakan tangannya untuk terus-menerus menggosok dan mencubit pipinya, menyebabkan Siling merintih sambil meronta tanpa henti. Ya kecil, pasti sulit untuk bertarung setelah Siling berubah. Rebecca melepaskan Siling, mengalihkan perhatiannya padanya dan bertanya. Siaya hanya bisa mengangguk sambil menghela nafas, dia masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya, mengingat situasinya saat itu, ya, pertarungan itu adalah pertarungan tersulit yang pernah saya hadapi setelah tiba di planet Selma. Jika bukan karena saya bisa memanfaatkan peluang di menit-menit terakhir, konsekuensinya akan menjadi bencana, namun meski begitu saya masih cedera dan harus istirahat selama beberapa bulan. Rebecca mengangguk sangat percaya akan hal itu. Transformasi kera besar Saiyan adalah pedang bermata dua. Saat menghadapi musuh, tidak diragukan lagi nyaman untuk digunakan, tetapi juga mudah untuk melukai rekan Anda secara tidak sengaja. Oleh karena itu, ketika menyerang planet tingkat tinggi, regu seringkali dipimpin oleh prajurit tingkat tinggi, sehingga dalam krisis, prajurit tingkat tinggi dapat berubah menjadi kera besar untuk menyerang musuh. Pada saat itu, prajurit tingkat rendah dan prajurit tingkat menengah harus mundur, jika tidak, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Oh, ngomong-ngomong, apa Paman Adri tidak ada di rumah? Setelah sekian lama kembali ke rumah dan tidak melihat Adri, Siaya bertanya agak bingung. Oh, dia masih ada urusan di pusat pelatihan, sebentar lagi dia akan kembali, kata Rebecca. Siaya mengangguk penuh pengertian. Sejak pembubaran tim Adri, dia telah bekerja sebagai instruktur di pusat pelatihan dan terutama bertanggung jawab untuk melatih anak-anak dengan bakat terpendam prajurit tingkat tinggi. Dan dia juga akan sering keluar bersama anak-anak itu untuk menjalankan misi sederhana. Tentu saja misi tersebut dilakukan oleh anak-anak Saiyan saja, Adri hanya bertanggung jawab untuk mengawasi mereka dengan baik. Dari sini terlihat perbedaan antara perlakuan Saiyan terhadap prajurit tingkat menengah dan prajurit tingkat tinggi. Siaya dan kelompoknya telah tinggal di kamp pelatihan selama 3 tahun dan juga diberi misi untuk melaksanakannya, tetapi perlakuannya tidak begitu baik.
Mereka mengobrol sebentar, lalu Rebecca mulai menyiapkan makan malam sementara Adri juga sudah kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Melihat putri dan keponakannya setelah bertahun-tahun, wajah Adri yang berkulit gelap menunjukkan senyuman dan berjalan ke depan sebelum memandang mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Hahaha, aku sudah cukup lama tidak melihat kalian berdua dan kalian berdua tumbuh kuat. Dan Xiaoya kecil mulai terlihat semakin mirip ayahnya. Petik 2. Ayah, Siling menangis gembira. Paman Adri, haha, untung kamu akhirnya kembali dengan selamat. Adri tertawa terbahak-bahak sambil berteriak keras. Dia tahu bahwa misi planet Selma tidaklah sederhana, sangat mudah untuk menghadapi situasi berbahaya. Awalnya, dia mengira mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan misinya, namun mereka kembali hanya dalam waktu 5 tahun. Adri merasa sangat senang karena keduanya telah kembali dengan selamat, itu berarti mereka lulus ujian. Misi pertama seorang Saiyan sangatlah krusial dan bisa dikatakan berdampak langsung pada pertumbuhan di masa depan. Ini adalah langkah pertama, dalam karir selangkah demi selangkah. Pada masanya, bukankah ia juga menyelesaikan misinya dengan luar biasa dan kemudian selangkah demi selangkah menjadi kapten timnya? Dia menepuk pundak Xiaya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan detektor energi sederhana dari sakunya sebelum meletakkannya di telinganya, berkata, ayo, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatan pertempuranmu. Ucap Adri sambil tersenyum dan menekan tombol detektor, dengan bunyi, bip, muncullah data. 962. 987. Melihat data yang ditampilkan di detektor, Adri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, oh, luar biasa, kekuatan pertempuranmu cukup tinggi. Tapi kekuatan pertempuran semacam ini tidak terlalu bisa dipamerkan di depan prajurit tingkat tinggi. Petik 2. Lumayan, mungkin kita akan memiliki 2 prajurit hebat lagi di rumah kita di masa depan. Meskipun dia telah menduga bahwa kekuatan pertempuran Xiaya dan Siling pasti tidak akan kecil ketika mereka telah kembali dengan selamat ke planet Vegeta setelah menyelesaikan misinya, Adri masih terkejut setelah benar-benar mengukur kekuatan pertempuran mereka dengan detektor. Harus diketahui bahwa putri dan keponakannya masih belum berusia 9 tahun, namun kekuatan pertempuran mereka sudah mendekati 1000. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi pejuang hebat dengan prospek tak terbatas. Hei, kami hanya fokus berbicara bahwa aku sudah mulai merasa lapar. Makan sampai kenyang adalah suatu keharusan untuk bertarung Saiyan. Rebecca, cepat sajikan makanannya. Ucap Adri sambil menyuruh semua orang untuk makan sebagai kepala keluarga. Pertarungan orang Saiyan di meja makan sangatlah sengit. Waktu makan malam, 4 orang Saiyan untuk mendapatkan makanan berulang kali mengulurkan tangan mereka, segera melancarkan pertarungan sengit. Piring makan, ding-ding-dong-dong, mengeluarkan suara tabrakan, sementara makanan di meja dengan cepat menghilang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini bisa saja menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Karena kecepatan pertarungan mereka sangat cepat, hal itu menciptakan beberapa bayangan samar. Jika Anda membiarkan seniman bela diri bumi melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mendesak karena menganggapnya sebagai semacam pelatihan. Jumlah makanan yang dikonsumsi keluarga Saiyan per hari sangatlah mencengangkan. Jika tidak ada sistem pasokan makanan khusus, maka tanpa makanan seluruh planet Vegeta akan segera mengalami kekacauan. Oleh karena itu, planet Vegeta memiliki alien khusus yang bertugas menyediakan makanan. Setelah makan malam, aula. Keluarga beranggotakan 4 orang itu sedang duduk di sofa di aula. Adri memegang flat data receiver dan membaca berita harian sambil merencanakan jadwal pelatihan kamp pelatihan, dan juga mendengarkan Siling berceloteh tentang pencapaian gemilangnya. Rebecca sedang duduk di samping dengan tenang mendengarkan, dan dari waktu ke waktu akan memberitahu Xiaya tentang berita planet Vegeta. Xiaya mendengarkan dengan sangat serius karena dia harus memahami dengan tepat seperti apa situasi planet Vegeta saat ini, yang akan memudahkannya untuk membuat rencana yang lebih baik. Di bawah pertanyaan tidak langsung yang disengaja, Adri dan Rebecca memberitahu dia dan Siling tentang apa yang terjadi di planet Vegeta selama bertahun-tahun ini. Dari uraian Adri, Xiaya mengetahui bahwa perubahan keseluruhan di planet Vegeta tidak banyak, masih membantu Frieza dalam menaklukkan bisnis planet dan tidak menghentikan perbuatan jahat mereka, masih membuat planet target gelisah dan ketakutan. Tentu saja, masih ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di planet Vegeta dalam beberapa tahun terakhir, seperti Putra Raja Vegeta, Pangeran Saiyan pertama, Vegeta, yang lahir lebih dari setahun yang lalu. Meski tidak mengherankan, ekspresi Xiaya tetap menjadi serius karena ia mengetahui bahwa setelah Vegeta lahir, tanggal penghancuran planet Vegeta oleh Frieza akan segera tiba. Suara Adri dipenuhi rasa iri ketika mendengarkan dia berbicara bahwa ketika Vegeta lahir, detektor telah menunjukkan kekuatan pertempurannya yang luar biasa 280, yang merupakan bakat tinggi yang sangat langka dari prajurit tingkat tinggi. Karena alasan ini, Raja Vegeta dengan senang hati menamai putranya dengan nama planet Vegeta dan mengadakan perjamuan di Istana Kekaisaran untuk merayakan kelahiran Vegeta. Terlebih lagi, hanya dalam 1 tahun kekuatan pertempuran Vegeta telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan mencapai 420. Ini adalah seorang jenius yang langka dalam sejarah Saiyan. Pangeran Vegeta adalah seorang super jenius yang jarang terlihat, dan mungkin dia hanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai 1000 kekuatan, kata Adri agak terharu karena dia belum pernah melihat seorang Saiyan dengan bakat terpendam sebaik itu. Selain itu, Pangeran Saiyan akan dianggap sebagai kesayangan Raja Vegeta, karena jelas bahwa ia akan menjadi penerusnya.
Karena itu, Adri melirik ke arah putri dan keponakannya, yang keduanya meski berprestasi, masih kalah dibandingkan putra Raja Vegeta. Xia dan Siling telah mencapai hampir 1000 kekuatan pertempuran pada usia 9 tahun, yang mungkin dicapai putra Raja Vegeta pada usia 5 atau 6 tahun. Perbedaan 3 tahun, di masa depan, akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meski menghela nafas, Adri masih memiliki senyuman di wajahnya. Setidaknya dibandingkan dengan generasi Saiyan yang sama, mereka masih sangat menonjol. Bagaimana dia bisa membandingkan anak-anaknya dengan pangeran, yang mulia? Level mereka pada dasarnya berbeda. Setidaknya, dia bersyukur kepada Tuhan karena Xia dan Siling akan melampauinya dan mencapai 10.000 kekuatan pertempuran di masa depan. Saat ini Adri tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan Xia dan Siling jauh di luar imajinasinya, dan sudah ditakdirkan bahwa tujuan akhir yang ia rencanakan untuk anak-anaknya adalah tujuannya sendiri. Jika Anda menceritakan hal ini padanya sekarang, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Bab 28, Masa Depan Saiyan. Vegeta ya. Setelah mendengarkan desahan Adri dengan penuh emosi, mata Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit. Kelahiran Vegeta berarti planet Vegeta tidak jauh dari kehancuran oleh Frieza. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun. Dia ingat bahwa dalam aslinya, Vegeta berusia sekitar 5 atau 6 tahun ketika planet Vegeta dihancurkan, mungkin berusia 5 tahun. Dan setelah itu, Xia juga harus memperhatikan situasi keluarga Bardock. Berdasarkan spekulasinya, saat ini seharusnya adik Son Goku, Raditz, juga sudah lahir. Hari kelahiran Son Goku adalah hari di mana Frieza menyerang planet Vegeta. Namun yang membuat Xia pusing adalah rumah Bardock tidak berada di kawasan tempat tinggalnya, yang berarti ia tidak akan bisa mengetahui keadaan keluarga Bardock untuk sementara waktu. Ini agak bermasalah. Dan Vegeta memang salah satu jenius terbaik di antara Saiyan. Kekuatan pertempurannya sudah sangat tinggi saat lahir, yang seharusnya mampu menembus 500 poin dalam beberapa bulan. Cek, baru 12 tahun dan kekuatan pertempurannya sudah mencapai 500. Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini maka mungkin sebelum kehancuran planet Vegeta, kekuatan pertempurannya akan mencapai 1000. Pantas saja dia disandera oleh Frieza karena meneliti tentang Super Saiyan. Xia diam-diam menghitung. Jika plotnya terus berkembang seperti ini, maka kekuatan Vegeta pasti akan menembus 10.000 kekuatan pertempuran saat ia mencapai usia dewasa, yang tidak jauh berbeda dengan aslinya. Dengan kata lain, dia tidak menimbulkan efek kupu-kupu yang akan menyebabkan plot berubah. Tentu saja itu juga wajar. Lagi pula, latar belakang keluarganya tidak signifikan dalam komunitas Saiyan dan belum lagi dia telah meninggalkan planet Vegeta ketika dia masih sangat muda sehingga membuatnya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap plot tersebut. Mengenai pelatihannya, Xia agak emosional. Vegeta memiliki titik awal yang jauh lebih tinggi daripada dia, tetapi itu hampir tidak membuat perbedaan karena keduanya telah mencapai 1000 kekuatan pertempuran. Xia menerobos hingga 1000 kekuatan pertempuran pada usia 5 tahun. Dan dalam karya aslinya, Vegeta juga mampu mengalahkan Saibamen pada usia ini. Waktu terobosan keduanya hampir sama, namun nyatanya, Xia harusnya memimpin saat ia berlatih dengan kurang dari 100 kekuatan pertempuran. Tapi kemudian kesenjangan di antara mereka jelas meningkat, karena Xia bisa pergi ke bumi dan telah menjalani pelatihan di ruang waktu hiperbolik, membuat kekuatan pertempurannya mencapai 10.000 poin jauh lebih awal, yang hanya akan dimiliki Vegeta setelah dewasa. Jika alih-alih memilih pergi ke bumi, kita malah langsung kembali ke planet Vegeta. Kalau begitu, aku khawatir kita sudah berada di bawah pengawasan Raja Vegeta. Xia dalam hati merenung dalam hatinya tetapi merasa senang dengan dirinya sendiri atas pandangan ke depan. Hidup bukanlah tentang asumsi, jadi sekarang meskipun Raja Vegeta ingin menghadapinya, dan menyingkirkannya untuk mempertahankan pemerintahannya, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sekarang. Oh, Paman Adri, bagaimana pendapatmu tentang sikap Frieza terhadap sikap Saiyan? Xia sengaja bertanya. Adri tidak menyangka Xia akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan meliriknya dengan heran. Setelah merenung sejenak, dia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, Raja Frieza adalah kaisar alam semesta yang absolut dan selalu bekerja sama dengan kami, Saiyan, tapi, sikapnya terhadap kami. Petik 2. Tidak peduli dan bahkan agak membenci kami. Adri adalah orang yang rasional, alasan Saiyan bisa bekerja sama dengan Frieza adalah karena masing-masing memiliki apa yang dibutuhkannya. Saiyan adalah ras yang suka berperang dan membutuhkan semua jenis jaringan Frieza, dan Frieza menganggap nafsu berperang Saiyan sebagai hal yang penting dan menggunakannya sebagai alat. Mengenai seberapa besar kasih sayang yang dimiliki kedua belah pihak, tentu masih bisa diperdebatkan. Adri sudah lama melihat sifat Frieza, dan juga tahu bahwa di matanya Saiyan hanyalah antek-antek kecil, tidak lebih. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan bahwa sikap Frieza terhadap Saiyan bukan sekadar rasa benci, melainkan semacam kegilaan dan keji, bahkan nekat ingin menghancurkannya sendiri. Tapi yang paling membuatku khawatir adalah Raja Vegeta juga tidak puas dengan kendali Frieza. Saya khawatir Raja Vegeta pada akhirnya akan memimpin Saiyan memberontak. Adri tiba-tiba berhenti setelah mengatakan ini karena topiknya sudah tidak cocok untuk dilanjutkan. Terkejut, Xia memandang Paman Adri. Dia tidak menyangka pria kekar berpenampilan kasar ini mampu menganalisis segala sesuatunya begitu dalam dan melihat inti masalahnya. Bakat ini jarang terjadi pada seorang Saiyan. Apa yang akan terjadi jika Raja Vegeta benar-benar memberontak?
Rebecca bertanya agak cemas. Bisakah Saiyan benar-benar memperoleh kemenangan akhir melawan Kaisar Alam Semesta secara de facto menggunakan kekuatan mereka? Kemenangan memang bagus, tapi jika gagal, apakah Saiyan masih punya ruang untuk hidup? Jika kita tidak bisa mengalahkan, kita bisa kabur saja. Siling berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong apa yang kamu katakan, bagaimana Saiyan bisa kabur tanpa bertarung? Apakah kita masih Saiyan? Adri merengut dan memarahi. Namun, si ayah merasa Siling benar, di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Dia harus mengingatkan Adri dan Rebecca agar mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, tetapi saya mendengar bahwa Frieza sebenarnya memiliki niat jahat terhadap Saiyan dan telah mengawasi kita karena dia takut Super Saiyan yang legendaris akan muncul di antara Saiyan, yang dapat mengancam kekuasaannya. Petik 2. Super Saiyan legendaris, hehe, itu hanya legenda. Adri tertawa dan menggeleng tak percaya. Meskipun seperti itu, rumor telah beredar di kalangan Saiyan, belum ada yang pernah melihat Super Saiyan sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang percaya pada legenda seperti itu. Tapi kamu benar, Saiyan tidak bisa hidup berdampingan dengan Frieza. Raja Vegeta seharusnya sudah mempersiapkannya sejak lama, gumam Adri. Sayangnya, mereka tidak mengetahui kekuatan Frieza yang sebenarnya, dan pemberontakan pada akhirnya akan gagal. Dan akibat dari kekalahan tersebut adalah hancurnya planet Vegeta. Banyak pemikiran melintas di benak si ayah. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Setelah tidur nyenyak di tempat tidurnya, si ayah bangun pagi dan mulai berlatih di halaman belakang. Meski latihan intensitas rendah ini tentu tidak membantunya, ia tetap biasa melakukan setiap gerakan dengan cermat. Siling juga bergabung dengannya saat itu dan mereka berdua berlatih bersama dengan akrab. Angin puyuh yang kuat bertiup di halaman belakang, vegetasi di sekitarnya bergoyang ringan. Selang beberapa waktu, matahari terbit tinggi dan keduanya menghentikan gerakannya sambil berdiri diam, bernapas dalam-dalam dengan tenang, wajah mereka tidak merah dan terengah-engah, seolah-olah belum melakukan olahraga berat. Saat ini gerakan-gerakan tersebut bahkan tidak dianggap sebagai latihan pemanasan. Rebecca ada di rumah menyiapkan sarapan. Aroma lezat tercium, mata Siling tidak bisa tidak bersinar setelah mencium aroma tersebut, dia meninggalkan si ayah sendirian dan lari ke dapur. Kucing yang sangat rakus. Bisik lembut si ayah yang setelah Siling pergi, duduk sendirian di sisi bangku batu di halaman belakang, berlatih dengan mata tertutup. Ding dong. Serangkaian suara bel berbunyi terdengar. Hei, kamu, aku bertanya padamu. Apakah Tuan Adri ada di rumah? Suara bangga terdengar. Si ayah membuka matanya, pupil matanya bersinar terang, dan yang muncul di hadapannya adalah sosok muda yang mengenakan pakaian tempur kecil. Hei, aku bertanya padamu, tidak bisakah kamu mendengarku? Sosok itu sedikit tidak sabar, berteriak dengan suara yang tajam. Kamu harus sopan saat bertanya. Saya tidak akan menjawab seseorang dengan sikap seperti itu. Kata si ayah sambil memejamkan mata, tidak menjawab dan mengabaikan sosok lawannya. Anda, bingung? Orang itu dengan dingin mendengus dan berkata dengan wajah bangga, aku tahu, kamu adalah prajurit tingkat menengah yang tinggal di rumah Tuan Adri. Sudah kubilang, aku adalah prajurit tingkat tinggi, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Jika bukan karena Anda, maka Tuan Adri pasti sudah membawa saya keluar hari ini untuk melaksanakan tugas itu. Petik 2. Jadi, dia adalah salah satu bocah Saiyan yang dipimpin oleh Paman Adri. Bab 29, Miers. Si ayah memandang orang di seberangnya, seorang gadis kecil, mungkin berusia 2 tahun, rambut panjangnya diikat acak-acakan dan disampirkan ke punggungnya, dan wajah mungilnya yang cantik terlihat arogan sambil memandangnya dengan pandangan menghina. Saiyan punya anak dengan potensi prajurit tingkat tinggi. Dewasa sebelum waktunya seperti biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak tertarik pada gadis kecil yang keras kepala itu, Paman Adri ada di rumah, kamu bisa mencarinya sendiri. Gadis kecil itu dengan dingin mendengus dan mengangkat wajah arogannya ke langit, lalu tanpa memandangnya melewati sisinya, tidak memperhatikannya. Terkejut, si ayah melihat sosoknya yang pergi dengan mulut terbuka dan mendecakkan lidahnya dengan perasaan agak lucu dan berkata, anak dari keluarga manakah ini? Sangat sombong. Dia sekali lagi duduk di halaman selama beberapa waktu dan bangun dan masuk ke dalam rumah ketika matahari menyebabkan dia merasa panas dan kering. Di dalam dapur, Rebecca telah menyiapkan meja sarapan mewah. Dan Siling yang duduk di meja makan memegang mangkuk dan sumpit di tangannya, dengan senang hati melahap makanannya. Melihat si ayah masuk ke dalam, dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan kembali sibuk melahap makanannya. Segera gunung makanan besar itu habis. Di mana Paman Adri, kenapa dia belum keluar? Menemukan tempat duduknya dan duduk, si ayah dengan mudah mengambil sepotong daging panggang dan bertanya dengan sembarangan. Rebecca berjalan mendekat dengan sepiring makanan di tangannya dan berkata, muridnya datang mencarinya karena misi yang dijadwalkan sebelumnya ditunda selama beberapa hari, jadi dia sekarang menjadwalkan misi masa depan untuk muridnya. Murid, si ayah teringat gadis kecil arogan tadi. Rebecca seharusnya merujuk padanya. Karena dia dan Siling telah kembali ke planet Vegeta setelah menyelesaikan misi planet Selma, Adri menunda program pelatihannya selama beberapa hari untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di rumah. Orang yang egois itu, dia murid ayah. Dia tidak istimewa, apa yang dia miliki sehingga dia begitu sombong.
Siling selesai menyantap sarapannya dan menyeka noda minyak dari mulutnya dengan serbet, matanya penuh dengan jijik. Jelas sekali, dia melihat gadis kecil itu dan tidak terlalu menyukainya. Dia juga orang yang sombong tapi tidak suka tampil di depan orang, itu saja. Namun, kesombongan yang ada di lubuk hatinya tidak akan membiarkan dia mentolerir seseorang yang menggunakan sikap seperti ini di hadapannya, terutama karena kekuatan orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Sejujurnya, tergantung pada kekuatannya saat ini, hanya dia yang bisa memandang orang lain dengan jijik, bagaimana orang lain bisa memandangnya seperti ini. Ekspresi gadis kecil itu jelas memancing ketidaksenangannya. Hahaha, anak itu Miers jenius. Ketika dia lahir, kekuatan pertempurannya sudah jauh melebihi orang-orang pada usia yang sama, dan evaluasi pelatihannya hanya kalah dengan anak Raja Vegeta. Dia benar-benar jenius kelas 1, dan yang jarang terjadi adalah dia juga sangat serius dalam pelatihan. Adri sangat puas dengan muridnya, walaupun kepribadiannya sedikit sombong, sebenarnya dia adalah orang yang baik. Ucap Rebecca tersenyum bahagia. Yang kuat mempunyai hak istimewa dan secara alami lebih unggul daripada yang lemah, Rebecca sangat meyakini hal ini, dan baginya, sikap Miers terhadap orang lain adalah hal yang normal. Tuanku, Siaya dengan lembut mengulanginya beberapa kali, nama itu cukup enak didengar. Setelah mendengar penjelasan Rebecca, Siaya perlahan-lahan mengetahui tentang gadis kecil bernama Miers, dan memahami bahwa dia juga seorang individu yang berbakat. Selama dia tidak meninggal di tengah jalan, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak kecil, hanya saja dia tidak dilahirkan pada waktu yang tepat. Karena planet Vegeta ditakdirkan untuk hancur, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegahnya dari kematian. Jenius, hanya ketika mereka menjadi kuat, akan dikenang, dipuji orang. Setelah mengulanginya beberapa kali, ia melanjutkan sarapannya dan melemparkan nama ini ke benaknya yang mungkin akan hilang di era ini. Setelah beberapa waktu, Miers keluar dari kamar Adri dan ketika dia melewati sisi Siaya, sepasang mata gelapnya menatap tajam ke arahnya sebelum dengan enggan pergi. Apa yang terjadi? Saya tidak memprovokasi dia, kan? Siaya memutar matanya hingga tidak bisa berkata-kata. Ada apa dengan dia? Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Siling mendengus dengan agak marah. Hahaha, kamu tidak bisa menyalahkannya, anak itu marah padaku karena menunda program pelatihannya, dan dengan canggung melampiaskan perasaannya. Adri dengan wajah tersenyum menghampiri dan duduk di depan meja makan, terlihat saat ini moodnya sedang sangat baik. Punya dua anak cerdas luar biasa, juga punya murid berprestasi berbakat, kekuatan pribadinya juga lumayan, Adri tidak perlu bersedih. Tidak masalah, dia tidak boleh mengamuk di hadapanku. Siling menggebrak meja dengan suasana hati yang buruk. Hal ini mengakibatkan seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak, pemandangan hangat seperti ini di antara Saiyan sangat jarang terjadi. Setelah selesai sarapan, Siling membantu Rebecca membersihkan mangkuk dan sumpit di dapur, tetapi bagi Siaya, sepertinya dia hanya menjadi penghalang. Di ruang tamu, Adri duduk di sofa dengan kaki terangkat dan secangkir minuman panas di tangannya berkata sambil tersenyum, Siaya, kamu sudah bertahun-tahun tidak berada di planet Vegeta, dan kebetulan saja pelatihanku misi diundur selama 2 hari. Bagaimana kalau saya membawa Anda ke daerah kota terdekat untuk berjalan-jalan? Karena Anda tidak akan punya banyak waktu setelah misi baru tiba. Mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya, Siaya bertanya, Paman Adri, tahukah Anda apa misi kita selanjutnya? Adri berpikir sejenak dan berkata, biasanya, misi pertama akan diikuti oleh beberapa misi pemusnahan yang tersebar, dan sesuai dengan keadaan mereka juga dapat memberi Anda beberapa tambahan Saiyan, untuk membentuk tim misi baru. Petik 2. Dan tergantung prestasimu, kamu bisa langsung menjadi kapten tim. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menyerahkan misimu sebelumnya? Dan jika tidak, pergilah ke kantor administrasi setelah beberapa waktu untuk menyerahkannya. Belum. Siaya menggelengkan kepalanya, mereka kembali ke rumah segera setelah mereka kembali ke planet Vegeta dan tidak pergi ke kantor administrasi untuk menyerahkan misi. Mekanisme misi Saiyan telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki sistem manajemen yang baik. Bahkan pesawat luar angkasa yang tertinggal di pelabuhan antariksa akan ditangani oleh spesialis alien, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Adri mengangguk dan berkata, misi pertama Saiyan adalah ujian terbaik untuk menilai orang. Banyak prajurit tingkat rendah dan menengah tidak akan pernah kembali dari misi pertama karena ini juga disebut misi bertahan hidup yang mirip dengan uji coba dengan darah, dan hanya Saiyan yang telah melewati misi bertahan hidup pertama mereka yang dapat disebut prajurit. Petik 2. Dan bagi para Saiyan yang memiliki bakat terpendam prajurit tingkat tinggi, penempaan darah ini mutlak diperlukan, karena siapapun yang selamat dapat mundur dari garis depan untuk menjadi instruktur dan memandu misi bertahan hidup. Saat berbicara, suara Adri penuh aura acuh tak acuh. Siaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dari uraian Adri, Siaya bahkan secara lebih intuitif memahami kekejaman di kalangan Saiyan. Mereka mengikuti hukum rimba, dan sudut pandang ini tertanam jauh di dalam tulang mereka. Sebelum pasukan Adri dimusnahkan, Adri dan Rebecca juga telah mengikuti aturan ini, dan ketidakpedulian mereka hanya sedikit mencair setelah pasukan Adri dimusnahkan, terutama setelah Siling dan Siaya bergabung dengan keluarga tersebut. Babak 30, Jetonian. Planet Vegeta yang terletak di domain selatan wilayah utara Bima Sakti, sebelumnya dikenal sebagai planet tumbuhan, dan kemudian berganti nama menjadi planet Toothless, dan kemudian berganti nama lagi menjadi planet Vegeta setelah direbut oleh Saiyan, adalah planet berbatu raksasa berwarna merah tua.
Planet Vegeta terbagi menjadi beberapa lapisan dan yang paling makmur tidak diragukan lagi adalah lapisan di mana kota kekaisaran berada. Saiyan dapat dihitung sebagai ras kecil dengan semua Saiyan lokal dan jumlah Saiyan yang keluar untuk misi berjumlah kurang dari juta. Siaya dan keluarganya tinggal di kawasan kota yang terkenal dan ramai dengan banyak orang Saiyan yang tinggal di sini. Selama beberapa hari berikutnya, Adri menemani Siaya dan Siling berjalan-jalan di berbagai bagian distrik kota, yang hanya diingatnya saat masih kecil dan beberapa tahun telah berlalu saat terakhir kali dia mengunjunginya. Laut biru, langit biru. Anda bisa mendengarkan suara deburan air laut. Sinar matahari yang cerah menyinari tubuhnya setelah melewati suasana merah tua membuat Siaya terasa panas terik, sementara kakinya menginjak cangkang pasir warna-warni, mengeluarkan suara gemerisik yang memberinya sensasi halus dan menusuk, menyebabkan rasa lelahnya untuk sementara tergantikan dengan perasaan nyaman yang langka. Ini adalah pantai terpencil yang terletak di selatan kota. Karena letaknya yang terpencil dan terisolir, arus orang di sini tidak banyak dan dikelilingi oleh pemandangan alam asli yang masih terjaga dengan baik. Pada hari ini, Siaya pergi ke kantor administrasi misi terdekat untuk menyerahkan misi planet Selma mereka. Itu adalah bangunan setengah bola setinggi 3 lantai, yang seluruh strukturnya ditopang oleh 12 pilar batu putih seperti 12 orang kuat. Di antara setiap 2 pilar batu terdapat sebuah pintu kaca, dan ke-12 pintu ini berturut-turut mengelilingi seluruh bangunan dalam lingkaran, dan melalui kaca putihnya yang mengkilat, Anda dapat melihat pemandangan ramai di dalamnya. Karena tidak banyak orang Saiyan dan ada beberapa kantor administrasi misi, Siaya tiba hanya dengan antrean kecil di depan, dan setelah beberapa saat, giliran mereka tiba. Ketuk tok-tok, suara ketukan pada papan pun terdengar. Tidak perlu mengetuk, aku bisa melihatmu. Alien yang bertanggung jawab atas pekerjaan pendaftaran dengan tidak sabar menjulurkan kepalanya, mata hijaunya yang menyerupai 2 permata berkilauan dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Itu adalah alien bermulut panjang yang tampak seperti pterodaktil yang memiliki bola mata hijau tanpa bagian putih di matanya, dan 6 lengan ramping sebagai anggota tubuh bagian atas. Lengannya sangat fleksibel seolah tidak memiliki tulang. Kepalanya tidak menoleh dan terus bekerja di belakang peralatan berteknologi tinggi, gerakannya seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir membuat orang lain terpesona dan tidak terlihat sedikitpun berantakan. Alien di kantor manajemen misi berasal dari planet Jeto yang dikirim dari markas Frieza. Keahlian mereka adalah mengoperasikan segala jenis peralatan berteknologi tinggi dan mereka berasal dari peradaban teknologi maju. Tetapi karena kepribadiannya yang buruk dan cara bicaranya yang vulgar, Saiyan di planet Vegeta tidak menyukai mereka. Halo, saya di sini untuk menyampaikan laporan misi. Nama, nomor misi. Jetonian yang bermulut panjang bertanya dengan suara mendengung, suara yang menggelegar itu sangat menyinggung seperti suara yang dibuat saat leher ayam dicekik. Sikap Jetonian itu kurang baik, dan nadanya sangat kaku seolah meremehkan mereka. Siaya mengerutkan kening, tetapi dengan jujur berkata, pelaksana, Siaya, Siling, nomor misi XL856661, misi pemusnahan planet Selma. Setelah mendengar jawaban Siaya, keenam lengannya dengan cepat mengetik di mesin dan segera daftar misi Siaya muncul dari database. Melihat informasi misi terperinci yang ditampilkan di layar, Jetonian tertawa mengejek, kekeke, misi pemusnahan sebenarnya melebihi batas. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sehebat ini. ZZ, ternyata mampu bertahan dan kembali setelah menyelesaikan misinya. Oh baiklah, bocah Saiyan, pendaftaran misimu sudah selesai, selanjutnya seseorang akan pergi dan memverifikasinya. Oh ya, ingatlah untuk mengambil catatan misi barumu setelah 5 hari. Jika kamu melewatkannya maka kamu hanya bisa menganggap dirimu sendiri juga tidak beruntung. Jetonian mengayunkan tentakelnya dan berbicara dengan nada tinggi dan perkasa sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Orang ini, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Sikap Jetonian membuat Siling marah, wajahnya langsung tenggelam dan bertanya dengan dingin sementara matanya berkilat dingin, dan niat membunuh yang kuat menyebar dari hatinya. Suhu di seluruh aula turun beberapa derajat. Siling, jangan membuat masalah. Sebuah tangan kecil yang hangat menutupi kepalanya, menyebabkan niat membunuhnya mereda. Mengapa? Siling memandang Siaya dengan heran, tetapi melihat dia menggelengkan kepalanya, dia enggan menahan amarahnya. Hik, monyet Saiyan sialan. Jetonian itu memiliki wajah muram sambil mengumpat di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengeluarkan kutukannya. Alien Jetonian di kantor administrasi secara alami memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar daripada alien yang ditangkap oleh Saiyan. Karena di belakang mereka adalah Raja Frieza yang perkasa, yang telah mengirim mereka ke planet Vegeta untuk pengelolaan sehari-hari. Dibandingkan dengan orang-orang Saiyan yang berpendapat sendiri, mereka menganggap diri mereka sebagai bawahan langsung Raja Frieza. Sehingga dalam hati mereka, para Saiyan ini hanya dianggap sebagai pemimpin dari monyet-monyet buas yang belum bertransformasi, dan paling banyak bisa menjadi preman bayaran, itu saja. Dalam hati Raja Frieza, kedudukan orang Saiyan tidak bisa setinggi mereka. Hanya saja, saat menghadapi Saiyan yang marah, alien itu hanya bisa menyerah. Lagi pula, di depan Saiyan yang marah, kekuatannya pada dasarnya tidak cukup. Bahkan jika ia dibunuh, kematiannya akan sia-sia karena Raja Frieza kemungkinan besar tidak akan menghukum Saiyan karena hal tersebut. Ayo pergi, kita akan kembali dalam 5 hari. Kata Siaya dan keluar dari kantor administrasi misi. Mendengus. Siling dengan dingin mendengus dan menoleh untuk menatap tajam ke arah Jetonian itu, lalu keluar juga. Punggungnya lembab,
Alien Jetonian itu merasa lega setelah momentum mengesankan yang menyelimuti tubuhnya menghilang dan mengutuk, monyet Saiyan sialan, cepat atau lambat, Raja Frieza akan menjagamu. Snort, untuk saat ini saya akan tinggalkan masalah ini dan kedepannya saya pasti akan mengumpulkan pokok dan bunganya. Petik 2. Tunggu saja. Mengingat kekuatan Raja Freeze yang tak terkalahkan dan menakutkan, Jetonian merasa sedikit senang di hatinya. Seolah-olah sudah bisa melihat orang-orang Saiyan yang tidak beradab itu mati secara tragis di bawah kekuatan mengerikan Raja Frieza. Setelah keluar dari kantor administrasi, Siaya tidak khawatir dengan misinya. Meskipun Jetonian ini sombong dan meremehkan Saiyan, mereka tidak berani terang-terangan tidak melakukan tugas yang diatur oleh Frieza. Staf kantor administrasi secara pribadi akan pergi dan memverifikasi misi yang telah selesai. Air laut yang jernih memercik ke pantai, sinar matahari yang menyinari tubuh sangat hangat membuat seseorang sangat nyaman, namun suasana hati Siaya yang baik hancur. Siaya, kenapa kamu menghentikanku sekarang? Sikap alien itu menjijikkan, kita seharusnya membunuh mereka semua. Siling mengepalkan tangannya dengan perasaan bingung, jika saja Siaya tidak menghentikannya, dia pasti akan melakukan hal itu. Ada banyak alien di planet Vegeta, tapi dia belum pernah melihat alien yang begitu menyebalkan. Siaya menghela napas dan berkata sambil mengubah suasana hatinya, lagi pula, itu tidak perlu, mereka hanya lemah. Orang-orang Jeton membenci Saiyan karena tidak beradab, dan dia juga membenci mereka karena lemah. Saat planet Vegeta hancur, mereka juga seharusnya tidak bisa melarikan diri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.